Kelas terlarang di sekolah. Di sebuah SMK tua, tersebar cerita menyeramkan yang sudah menjadi legenda di kalangan siswa. Cerita itu berkisar tentang sebuah ruang kelas yang terletak di ujung gedung sekolah, dikenal sebagai kelas terlarang. Kelas itu tidak lagi digunakan setelah insiden misterius beberapa tahun lalu, di mana seorang siswa ditemukan tewas tanpa sebab jelas. Sejak itu, ruang kelas tersebut dikunci rapat, dan para guru melarang siapapun untuk mendekatinya. Suatu malam, Abdi, Ifai, dan teman-temannya, yang dikenal sebagai siswa pemberani, memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut. Setelah selesai kegiatan ekstrakurikuler, mereka tetap berada di sekolah ketika semua orang sudah pulang. Suasana sekolah yang biasanya ramai berubah sunyi dan mencekam. Abdi membawa kunci cadangan yang berhasil dia curi dari ruang itu dan memimpin teman-temannya menuju kelas yang ditakuti itu. Ketika mereka sampai di depan kelas, pintu kayu tua itu tampak berdebu dan terkunci rapat dengan gembok yang berkarat. Abdi dengan hati-hati membuka gembok tersebut, sementara teman-temannya berdiri di belakang, gugup tapi penasaran. Pintu itu terbuka perlahan dengan suara derit yang tajam, seperti tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Begitu pintu terbuka, hawa dingin yang aneh langsung menyergap mereka, meskipun tidak ada angin yang bertiup dari luar. Ruangan itu gelap dan penuh debu, dengan meja-meja kayu yang tampak ditinggalkan begitu saja. Tidak ada yang istimewa pada pandangan pertama, tetapi atmosfernya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Ini hanya ruangan kosong, kata Ifai, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, saat mereka mulai melangkah masuk, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Lampu yang tadinya mereka nyalakan di ponsel mereka mulai berkedip, satu persatu mati, dan suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. "Siapa itu?" tanya Abdi dengan suara gemetar, tapi tidak ada yang menjawab. Langkah kaki itu semakin mendekat, namun ketika mereka berbalik, tidak ada siapapun di belakang mereka. Hanya keheningan yang menyelimuti. Zaka, yang paling penakut, mulai berkeringat dingin. "Kita harus pergi dari sini sekarang," bisiknya panik. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, pintu kelas tiba-tiba tertutup keras dengan sendirinya. Mereka semua terkejut, berusaha membuka pintu, tapi pintu itu terkunci, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Di sudut ruangan, samar-samar terlihat bayangan seorang anak perempuan duduk di salah satu meja. Rambutnya panjang, menutupi wajahnya, dan tubuhnya tampak membeku dalam posisi yang kaku. Siapa itu?" tanya Ib dengan suara bergetar. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi mereka bisa merasakan pandangan matanya menembus mereka dari balik rambut hitam panjangnya. Tiba-tiba, bayangan itu berdiri, perlahan mendekati mereka tanpa suara. Setiap langkahnya membuat udara di sekitar semakin dingin, dan jantung mereka berdetak semakin kencang. Keluar dari sini," teriak Abdi, tapi mereka tak bisa kemana-mana. Pintu tetap terkunci, dan jendela pun tidak bisa dibuka. Makhluk itu semakin dekat, wajahnya mulai terlihat, dan tampak lebih menyeramkan dari yang bisa mereka bayangkan. Kulitnya pucat, matanya kosong, dengan senyum tipis yang mengerikan menghiasi wajahnya. Seketika, lampu di ponsel mereka kembali menyala, dan sosok itu menghilang. Namun, itu bukan akhir. Goresan-goresan muncul di dinding, seperti kuku-kuku panjang yang menggaruk permukaan dinding dengan cepat. Bunyi goresan itu semakin keras, membuat mereka semua ketakutan. "Kita harus keluar dari sini," Zaka berteriak panik. Tanpa diduga, pintu kelas terbuka sendiri dengan keras. Mereka tidak berpikir dua kali dan langsung berlari keluar secepat mungkin, meninggalkan kelas terkutuk itu. Nafas mereka terengah-engah saat mereka akhirnya sampai di halaman sekolah. Tanpa menoleh ke belakang, mereka lari meninggalkan gedung sekolah yang sekarang terasa jauh lebih mencekam. Keesokan harinya, mereka mendengar kabar dari seorang guru bahwa kelas terlarang itu dulu adalah tempat seorang siswi bunuh diri karena tekanan yang tidak tertahankan. Sejak itu, arwahnya dipercaya masih menghantui kelas tersebut, mencari teman yang bisa menemaninya dalam kesunyian abadi. Mereka tidak pernah berani mendekati kelas itu lagi, dan setiap kali melewati gedung sekolah saat sore hari, bayangan siswi itu tampak di jendela, mengawasi siapapun yang berani mendekat. Tamat.